Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru 22 orang ya. Ya, nggak apa-apa kita mulai aja ya. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan 9, teman-teman ya. Tapi memang seharusnya kita pertemuan 11 ya, karena kita 2 kali eh libur ya, libur panjang. Dan itu ada apa namanya? Sudah saya siapkan untuk upload tugasnya di pertemuan 9. Kalau tidak lupa teman-teman ya, karena di pertemuan 7 kalau nggak salah ya, itu pertemuan 7 tugasnya untuk diupload di pertemuan 9 gitu ya. Harusnya sih sudah selesai ya teman-teman. Harusnya sudah selesai, tinggal upload doang gitu. Nah, untuk hari ini kita akan presentasi mendengarkan teman-teman yang sudah upload gitu ya. eh di sini yang sudah mengumpulkan itu ada baru ada 4 orang teman-teman, baru ada 4 orang ya, yaitu Galih, Awan, Mirza dan Yusuf. Nah yang lainnya gimana nih, karena ini sebagai eh, kehadiran juga ya teman-teman, kehadiran di hari ini gitu. Apakah ada kendala, bingung, atau memang waktunya yang kurang? Berapa minggu tuh? Hampir sebulan ya, 3 minggu. Mungkin yang sudah siap, siapa untuk mempresentasikan tugasnya? Mas Gali? Siapa tuh? Ridhoudin. Enggak, Pak. Ini tugas yang mana ya, Pak? Perasaan baru Tugasnya lihat, Pak. tugasnya itu yang sebutkan 3 sistem operasi. Tugas sistem operasi. Ya, lupa. Yang baru ini di LMS. Ya, ini kan rumahnya nih, ya kan? Info tugasnya kan udah lama. Iya, belum dibuka kan, Pak? Baru dibuka ini kayaknya deh. Iya, dibukanya memang baru hari ini. Siang tadi Iya, dibukanya. kirain nunggu dibuka dulu baru upload. Iya, nggak apa-apa. Tapi infonya udah saya infoin kan tugas ini? Bener Udah, nggak? cuman kan Bapak bilang nanti tugasnya nanti nunggu di open itu kan. Ah, Nah, betul. saya nggak tahu Udah kalau dibuka. kalau tahu udah dibuka dari kemarin sih kita upload. Iya, nggak apa-apa. Sekarang upload aja kalau udah jadi mah. Ya, belum jadi, Pak. Baru Hah? Belum jadi? belum, karena kan belum dibuka, Pak. Apanya? Tugasnya. Ah, Tapi udah saya sebutin belum tugasnya dulu? udah, cuma kan nggak tahu deadline-nya kapan tuh, Pak. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalau memang ada yang belum silahkan ya. Tapi kalau kalau memang yang sudah segera diupload aja. Itu ya, Mas Ridho. Pak, Ya, baik, Pak. sudah presentasi, Pak. Ya, boleh. Mirza. Sebentar, Pak. Saya lagi buka laptopnya dulu. Oke.
ada juga itunya ya, apa namanya? Waktu itu saya minta kalau bisa gitu ya, jangan Linux, Windows sama OS ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang sudah ada yang mengumpulkan itu nggak apa-apa. Ini Pak izin dipaparin berarti Pak yang udah ngupload Pak. Ya, tapi secukupnya aja waktunya. Nggak semua. Boleh lah Pak. Saya duluan nggak apa-apa lah. Kan cuma 3 macam OS doang ya yang dijelasin ya Pak. Ya, ya. Saya Boleh, izin siapa coba duluan nih? coba Mirza atau sharing ya. Awan dulu nih? Oh kalau Mirza udah siap boleh silakan. Saya nengok dulu dah. Pak, Kayaknya belum deh. Pak Awan dulu. Hah? Saya masih buka laptop, Pak. Masih loading. Ya, silahkan, Mas Saya lewat Awan. lewat handphone lah bisa nggak ya? Saya coba dulu Pak. Bisa. Eh, Kayaknya saya harus buka laptop Pak. Nggak bisa Pak di sini di handphone Pak. Izin Pak. Saya ke atas dulu Pak. oke, oke. Mbak Mirza mungkin? Iya, Pak. Pak, tapi itu saya kan itunya yang Linux sama Windows OS. Cuma ntar kalau itu saya update lagi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau udah ada Linux sama Windows nggak apa-apa. Share screen apa gimana, Pak? Ya, share screen ya. Share screen. Hmm. Yang satu volumenya dikecilin. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka filenya dulu. Oke. Hmm. Atau mau saya yang ini, yang share screen. Kalau pada kesulitan. Saya aja, Pak. Udah bisa nih. Oke. Share screen. Jadi nanti kita akan bakal ini ya, bakal tahu apa namanya pengetahuan baru ya dari teman-teman. Sudah ke share ya, Eh, Pak? ya, Mulai ya, Pak. silakan. Selamat malam semuanya. Malam. Saya Mirja, di sini saya ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yaitu tentang 3 sistem operasi. Yang pertama di sini ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah salah satu sistem sistem operasi paling populer di dunia. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Windows telah mengalami berbagai evolusi. Kini
evolusi dan kini mendominasi pasar komputer pribadi. Versi terbaru seperti Windows 10 dan Windows 11 menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif, dukungan aplikasi yang luas, dan kompatibilitas dengan sebagai perangkat keras. Windows sering digunakan oleh pengguna rumahan, bisnis, dan juga lingkungan pendidikan. Fitur utama Windows yaitu antarmuka grafis yang mudah digunakan. Jadi mungkin anak-anak pelajar sekarang banyak menggunakan Windows karena memang mudah digunakan. Dukungan luas untuk aplikasi dan game. Ketiga, kompatibilitas tinggi dengan berbagai perangkat keras. Kedua, di sini ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Digunakan dengan antarmuka yang bersih dan desain yang elegan. macOS banyak digunakan oleh para profesional kreatif seperti desainer grafis, editor video, dan musisi. macOS juga terkenal dengan keamanannya yang tinggi dan integrasi yang mulus dengan ekosistem produk Apple lainnya, seperti iPhone dan iPad. Sebagai salah satu operating system atau OS, macOS merupakan pesaing utama dari Windows. Kedua operating system ini sama-sama menawarkan sistem operasi terbaik. Namun yang membedakan macOS hanya dapat digunakan dalam ekosistem produk Apple aja. Jadi macOS itu cuma bisa pengguna-pengguna iPhone aja yang bisa pakai yang produk Apple. Ada 4 jenis perkembangan dari macOS, antara lainnya macOS Classic, macOS X, OS X, dan macOS. Fitur utamanya, antarmuka pengguna yang estetis dan mudah digunakan, keamanan dan privasi yang kuat, integrasi dengan ekosistem Apple. Yang ketiga di sini saya ada Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengguna rumahan hingga server enterprise. Linux dikenal dengan fleksibilitas dengan keamanannya yang tinggi, serta kemampuan untuk diubah sesuai kebutuhan pengguna. Terdapat berbagai distribusi atau distro Linux sebagai Ubuntu, Fedora, dan Debian, yang masing-masing menawarkan fitur dan keunggulan yang berbeda. Fitur utama Linux yaitu ada open source dan gratis untuk digunakan, sangat dapat disesuaikan atau custom. Ketiga, banyak digunakan dalam lingkungan server dan pengembangan perangkat lunak. Keempat, di sini saya ada 4, Pak. Yang keempat ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang lebih tua dan menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern, termasuk Linux dan macOS. Unix banyak digunakan di lingkungan akademis dan perusahaan besar, terutama untuk server dan mainframe. Unix dikenal dengan stabilitas, keamanan, dan kinerja yang tinggi. Fitur utama dari Unix adalah stabilitas dan kinerjanya yang tinggi. Kedua, cocok untuk server dan mainframe. Ketiga, basis bagi yang sistem operasinya modern. Mungkin hanya 4 itu saja, Pak, yang saya kerjakan. Oke, terima kasih Mbak Mirza. Nanti Ada yang, hah? nanti tugasnya saya edit lagi aja, nggak apa-apa ya, Pak? Saya upload ulang. Boleh. Makasih ya, Pak. Ada yang, terima kasih. Ada yang ingin bertanya teman-teman atau memberikan saran, kritik? Boleh Pak, saya nanya Pak. Boleh, Mas Awan. Ini berarti untuk Mbak Mirza ya? Ah, Iya, Mbak Mirza, bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara Windows dengan Linux nggak, Mbak? apa? Bisa perbedaan dijelaskan yang nggak signifikan. signifikan perbedaan Windows dengan Linux? Perbedaan Windows dengan Linux. Ya, signifikan yang singkatnya aja sih, simpelnya. Yang paling signifikan gitu. Bentar, tadi di sini ada udah dijelasin. Linux. Sebentar, Pak.
Kalau di sini kan Windows itu kan secara dia tuh harus beli kayak Microsoft, Pak. Perbedaan secara signifikannya ya. Kalau Microsoft Windows dia tuh harus beli lisensi Microsoftnya dulu sih. Terus kalau Linux itu dijelaskan di sini secara gratis. Jadi bedanya itu sih secara signifikannya kalau Linux itu open source aja sih gratis. Simpelnya gitu ya. Paling signifikan yang orang ketahui. Ya, gimana Mas Awan? Oke Pak, aman Pak. Iya, terbaik ya. Ya, ada lagi? Ini Pak, boleh lah. Boleh, Mas Fikri, silakan. Silakan. Nah, Apa ini? kenapa? Mas Fikri apa? Oh, mungkin Mas mau Fikri, ini ya. oh mau presentasi? Oh ya, dah Ah, saya up dulu ya. Oh, enggak ini yang Mbak Mirza cukup. Jadi Mas Awan dulu ya, Mas oh ya udah ya Fikri. udah. Bentar ya. Enggak ada lagi berarti ke Mbak Mirza. Udah sih Pak, itu aja mungkin kalau ada yang mau nanya lagi atau Oke, gimana mungkin. ya. Mau tanya Kalau saya dong, mungkin ini. Bang Mirza, tanya. Oh, Mas Redaudin tuh mau nanya. Dari keempat itu yang paling secure yang mana ya? Maksudnya secure tuh apa Kira-kira. ya Mas? Yang sering saya gunakan atau gimana ya? Secure itu aman dari virus Aman. misalnya, malware gitu. Aman dari virus yang Unix tadi sih. Cuma saya sih kalau ngelihat review dari YouTube yang Unix ya. Cuma karena saya belum pakai juga ya lebih sering makainya tuh saya yang Microsoft Windows sih karena lebih familiar. Cuma secara aman nggak terlalu aman banget sih. Next Gimana berarti ya. Mas Ridho? Kalau menurut Kalau saya ya, setelah saya nonton review di YouTube sih apa, yang Unix, macOS macOS kurang secure juga ya. saya nggak pakai. Saya belum pernah pakai kebetulan. Jadi saya juga belum bisa menyimpulkan yang lebih aman yang mana gitu. Menurut orang kan beda-beda juga ya. Iya. Mungkin Pak Pak Samsul Bahari Pak, kita butuh petunjuk Pak. Ya mungkin Yang Bapak. mana Oke. kira-kira? Nah, Kalau kalau menurut saya ya dan kalau lebih aman sih macOS ya. macOS karena dia memang khusus juga gitu. Kalau dibandingkan Linux gitu ya. Linux itu memang aman gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak yang bisa masuk ya melalui jaringan ya. Dari misalnya kita punya server Linux Ubuntu ya. Itu dia sering kena malware teman-teman gitu ya yang hmm, sering nyerang itu malware. Nah kalau Windows itu eh, kita tahu ya pernah ada kejadian besar ya di apa di pemerintahan akibat antivirusnya ya. Nah kalau kalau itu sih macOS ya. Mas Rida sendiri gimana? Saya belum pernah pakai macOS sih Pak. Belum Itu pernah berarti pakai nggak perlu macOS. antivirus ya? Atau macOS. macOS ah, itu dia kita mau mau nyolokin USB atau harddisk saja itu harus di mount dulu tuh. Harus di apa namanya? Harus diakui dulu gitu. di format dulu gitu? Atau Iya, dia nggak langsung. oh, Kecuali udah pernah nyolokin USB itu. Ada yang pakai macOS di sini? Ada apa? Mas Awan, Iya setuju Pak. nggak? Yang pasti sih Pak, bedanya sebenarnya simpel sih Pak. Karena kalau Ya, si Linux itu ya udah jelas judulnya aja open source ya Pak. Artinya semua orang ya, bisa customable, dia bisa bikin core sendiri. Cuman kalau macOS itu kan karena dia punya branded sendiri Pak. Artinya dia hampir sama kayak Windows berbayar gitu ya. Cuman ya, ya itu kalau ditanya security yang paling aman ya macOS. Kalau nanyanya betul. keamanan ya. Tapi kalau Ya, nanyanya murah, bagus, kuat, ya, saya pilih Linux Pak. Karena nggak bayar. Linux. Ya, betul.
sepakat ya, berarti itu ya. Kemudian satu lagi Mbak Mirza, itu memang kita sempat berasumsi bahwa tidak akan bisa diinstal macOS ya. macOS itu tidak akan pernah bisa diinstal di PC selain produk Apple, benar nggak? Ternyata teman-teman, kalau teman-teman eh, apa namanya browsing tentang Hackintosh, ada pernah yang dengar Hackintosh belum? Nah, tuh ada Fairis Nabil, Hackintosh ya. Jadi Hackintosh itu dia hardwarenya itu kayak di custom gitu, biar bisa diinstal macOS. Saya juga belum pernah gitu ya, tapi eh, ternyata bisa. Tapi itu ilegal ya teman-teman. Itu ilegal. Dia bisa install di PC rakitan. Ya bener ya. Tadi siapa? Virus. Betul nggak? Hackintosh. Betul. Oke. Kamu bisa on mic nggak? Kamu pernah nggak? Ada yang pernah nggak pakai Hackintosh? Itu ya. Jadi apa? Ternyata bisa gitu ya. Tapi itu dilarang ya teman-teman. Ya ribet Kalau ya. Tapi kalau kan mau nyoba-nyoba paling pakai virtual sih, Pak. virtual ya. Ya virtual juga belum pernah ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke Mas Awan. Oke, Pak, izin share ya, Pak. Silakan. Udah muncul belum ya, Pak? Sudah. Udah ya, Pak. Sudah. Izin share ya, Pak. Izin paparan sedikit, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit tentang sistem operasi atau OS. Ya, di mana OS ini adalah sebuah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi dan pengguna. OS bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Jadi singkatnya, intinya ketika kita punya komputer, yaitu perangkat keras, supaya semua komponen perangkat keras ini bisa saling interaksi satu sama lain, maka dibutuhkan sistem operasi. Dia yang bisa eh, menghubungkan lah dari mulai itu eh, RAM, prosesor, jadi semua perangkat keras itu bisa digunain gitu. Jadi kalau PC tanpa OS ya dia hanya benda mati aja sih, Pak. Oke, nah ini mungkin berikutnya di fungsi ya, Pak. Di salah satunya adalah mengelola hardware dan software. Sistem operasi bertugas mengatur dan mengelola semua komponen hardware dan software yang ada di komputer supaya bisa bekerja secara teratur dan efisien. Contohnya mengatur CPU, RAM, hard disk, dan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Berikutnya mengatur proses yang sedang berjalan supaya tidak tabrakan. Yang ketiga, mengatur memori supaya program dapat dijalankan dengan baik. Yang keempat, mengelola file dan folder di penyimpanan. Tanpa OS, hardware komputer tidak akan tahu bagaimana harus bekerja. Terus menyediakan antarmuka untuk pengguna interface. Sistem operasi menyediakan, izin Pak bentar. Pengguna berinteraksi dengan komputer, contohnya GUI, Graphic User Interface, seperti Windows, macOS, Linux, Ubuntu. Terus ada lagi CLI, Command Line Interface, seperti terminal di Linux atau di Windows itu CMD namanya. Dengan OS, pengguna bisa menjalankan aplikasi, mengatur file, dan mengontrol sistem dengan mudah. Nah, ini berikutnya adalah jenis-jenis OS dan perbedaannya, Pak. Yang paling umum sebetulnya mungkin untuk orang awam yang baru belajar komputer itu rata-rata dia mengenalnya itu yaitu Windows, Pak.
di mana OS Windows ini dikembangkan oleh Microsoft, populer untuk penggunaan pribadi dan bisnis. Terus berikutnya ada macOS yang dikembangkan oleh Apple sendiri. Terus ada Linux atau OS open source yang dikembangkan oleh komunitas, populer untuk server dan pengembangan. Nah, rata-rata memang di situ ada dua antarmuka, yaitu yang tadi udah disampaikan, ada GUI, graphic user interface, yang artinya dia mempunyai tampilan yang bisa kita lihat dan kita bisa klik-klik. Terus yang satu lagi CLI, dia hanya command line interface, yang artinya menggunakan perintah, baris perintah seperti Linux. Ini Windows. Windows itu dia hanya menggunakan antarmukanya itu GUI, yaitu Graphic User Interface. Dia tidak mempunyai CLI dibandingkan dengan Linux. Jadi di sini kelebihannya adalah Windows adalah sistem operasi yang mudah digunakan dan sangat populer karena tampilannya yang user friendly, sehingga cocok untuk pemula. Selain itu, Windows didukung oleh banyak software, hampir semua aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe, dan berbagai game bisa berjalan lancar di OS ini. Windows juga kompatibel dengan berbagai jenis hardware, jadi pengguna tidak perlu repot mencari driver tambahan. Untuk kekurangannya, Windows juga punya beberapa masalah di kekurangan. Sistem operasi ini rentan terhadap serangan virus, malware karena banyak digunakan di seluruh dunia. Windows juga bersifat berbayar, jadi pengguna perlu membeli lisensi untuk mendapatkan versi resmi. OS ini juga cenderung membutuhkan spesifik perangkat yang cukup tinggi agar bisa berjalan dengan optimal. Oke, itu yang Windows. Berikutnya, ini yang Linux OS. Linux OS ini sistem operasi open source yang bisa digunakan, dimodifikasi, disebarluaskan secara gratis. Linux memiliki banyak varian disebut distro. Jadi distro itu adalah di bawahnya atau turunan ininya lah. Ada Ubuntu, Debian, Fedora, Kali Linux, sebenarnya masih banyak sih ya. Ada CentOS, Red Hat, mungkin X Ubuntu, cuman nggak kita cantumkan sih, Pak. Nah, kelebihan Linux ini, Linux terkenal aman dari virus dan sangat stabil, sehingga banyak digunakan sebagai sistem server karena open source. Linux bisa di customable atau customisasi sesuai kebutuhan pengguna. OS ini juga lebih ringan dibanding Windows dan tersedia secara gratis tanpa biaya lisensi. Kekurangannya adalah Linux kurang ramah untuk pemula karena banyak perintah yang dijalankan lewat terminal. Tidak semua software populer dan game bisa berjalan di Linux, jadi sering butuh aplikasi alternatif atau emulator. Dan itu tampilan termuka, Linux kadang terasa kurang menarik dibandingkan Windows dan macOS. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, intinya kalau Linux ini dia tidak cocok untuk pekerja yang office hour atau kayak bagian admin gitu, enggak. Karena ya itu dia kan punya dua antarmuka nih, yaitu GUI sama CLI. Jadi biasanya kalau Linux itu dipakai lebih ke server sih, setahu saya ya Pak. Nah yang terakhir ini ada macOS. macOS sendiri adalah sistem operasi eksklusif yang dikembangkan oleh Apple dan hanya tersedia di perangkat MacBook, iMac, dan produk Apple lainnya. macOS ini dirancang untuk bekerja maksimal dalam ekosistem Apple. Untuk kelebihannya sendiri, macOS memiliki tampilan yang elegan, performa yang stabil, dan tingkat keamanan yang tinggi. OS ini jarang terserang virus karena sistemnya tertutup dan eksklusif. macOS juga sangat optimal untuk pekerjaan desain, editing video, dan musik karena banyak software profesional yang mendukung Mac-nya. Untuk kekurangan sendiri, macOS ini hanya bisa digunakan di perangkat Apple yang harganya mahal, sehingga tidak terjangkau semua orang. Beberapa software dan game populer di Windows tidak tersedia di Mac. Selain itu, pengguna baru yang berpindah Windows ke Mac perlu waktu untuk beradaptasi dengan sistem tampilannya yang berbeda. Nah, kalau saya simpulkan, untuk macOS ini hampir perbedaan adalah kalau Linux itu tadi kan
gratis. Nah, kalau untuk Mac Dio, sendiri, Dio, off mic dulu Dio. Bentar Mas Awan. ya, Dio, ya, Dio Aristo. Dio, off mic dulu Dio. Lanjut Mas Awan. siap. Jadi Pak, jadi kalau saya simpulkan untuk Mac OS sendiri, dia itu sebenarnya di sini udah jelas ya kelebihannya itu selain tampilan yang elegan dan biasanya Mas Dio Aristo. Ya, orangnya kemana kali? Gak ada admin lagi di sini. Oke, lanjut Mas Awan. oke, izin Pak. Tadi itu sampai mana tadi ya? Jadi macOS ini memang banyak digunakan biasanya sama pembisnis, Pak. Kenapa? Karena ya termasuk saya memang salah satu pengguna macOS dan itu sangat nyaman dipakai untuk pekerja ya IT sekarang tuh nyaman banget sih kalau pakai macOS. Kenapa? Karena pertama dari performa. Performanya itu kita itu di Mac itu kan udah chipsetnya khusus ya, Pak. Jadi nggak kayak laptop pada umumnya yang harus di shutdown gitu kan. Jadi kita tuh kalau mau meeting dadakan gitu, tinggal plug and play lah gitu, buka buka apa tuh, buka layar, kita langsung kerja. Selesai meeting atau ngapain, tinggal tutup tanpa harus memikirkan banyak hal. Sebenarnya itu sih. Makanya dari tiga yang saya paparkan antara Windows, Linux, macOS sebetulnya kalau untuk pekerja kayak ya termasuk saya lah gitu dengan biaya yang memang agak mahal, tapi karena performanya mendukung, ya ini paling perfect lah dibanding Windows dan Linux. Kurang lebih itu sih Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi teman-teman? Ada nggak nih teman? Tadi sama ya dengan Mbak Mirza ya. Jadi tiga itu. Mungkin kalau tidak ada mungkin dari saya Mas Awan. Tadi itu ada pernyataan di Mas Awan bahwa Windows itu tidak ada CLI, benar nggak? Ngomong gitu nggak tadi? Iya, betul Pak. Iya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya berbeda dengan Linux ya. Linux itu ada yang versi server, ada yang versi GUI gitu ya maksudnya. Ya, jadi setahu saya main di Windows Pak, Hmm. meskipun sebutannya Windows Server, dia tetap tampilannya itu GUI atau ya ada Oh, grafiknya lah gitu. ya, Cuman memang namanya Windows Server. Nah, yang ya, membedakan dengan Windows umum yang dipakai sama user friendly lah ya atau user eh, only itu adalah fitur-fiturnya yang memang yang dipakai umum aja gitu. Kalau di server itu dia punya banyak fitur yang bisa manage banyak hal lah. Setahu saya Pak ya. Nah beda dengan ya, Linux itu ya karena saya juga main di Linux server gitu ya. Jadi kalau kita pakai Linux ya memang hanya CLI-nya yang kita pakai, malah GUI-nya nggak kita pakai gitu sih Pak. Izin. betul. Jadi, tapi sebenarnya di Windows juga bisa gitu ya menggunakan CMD ya, Mas Awan. Bisa banget Terlepas Pak, dari betul. GUI-nya gitu ya, ya Betul betul. gitu. Jadi Jadi yang saya hanya komentari adalah di tidak tampilannya ada sih Pak. versi CLI-nya. Oke, Ya, tapi secara ya. dia penggunaan sebetulnya bisa juga Pak, pakai command prompt juga. Ya, betul. Oke. Kemudian Linux ya. Linux itu sebenarnya ada beberapa perusahaan mungkin yang apa menggunakan Linux sebagai apa buat office-nya ya. Tetapi memang tidak banyak gitu ya, Mas Awan. Karena dulu nih ya, dulu sempat mungkin bisa beralih ke Linux loh dulu ya. Dulu saya waktu kuliah tuh tahun berapa ya? 2007 2010-an. 2010 itu pakai LibreOffice itu ya. LibreOffice itu bisa diinstal di Windows gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan dari Linux ya. Nah, itu dulu sempat perusahaan kantor saya nih, apa kita pakai Linux aja gitu ya, biar nggak beli lisensi gitu, Mas Awan. Nah,
Tapi di sana si user agak kesulitan karena tidak terbiasa mungkin ya. Karena tidak terbiasa. Awalnya kita sempat mau gitu, jadi nggak beli lisensi Office, jadi kita mau pakai Linux. Nah, akhirnya nggak jadi Mas Awan gitu. Tapi setahu saya masih ada yang menggunakan Linux itu sebagai apa namanya Office-nya gitu. Tapi nggak banyak. Gitu ya Mas Awan ya. Iya, betul, Pak. Di sana Ya, juga sebenarnya selain LibreOffice kan ada OpenOffice, ada ya, juga WPS Office. Banyak Office. sih, Pak. Ya, Cuman saya betul. pengen menanggapi itu, ya tadi yang udah dibahas itu, kenapa Windows banyak dipakai mungkin di dunia kali ya. Karena Ya, memang dia memberikan ya, fitur yang banyak sih, Pak. Dan memudahkan. Karena yang udah saya pernah pakai juga LibreOffice itu banyak menu-menu atau fungsi-fungsi yang memang agak beda jauh Pak dengan ya, Microsoft Office ya Pak ya. betul. Betul. Excelnya juga kadang ada itu perbedaan. Oke. Terus terkait macOS itu memang kebanyakan di itu ya, di apa, di programming, kemudian di desain ya, itu cocok ya. Betul Pak, cocok banget itu Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada kita beralih ke Mas Fikri, silahkan. Makasih ya Mas Awan. Iya Pak, sama-sama Pak. Mas Fikri, Mas Boleh deh Pak, Andi Fikri. dulu Pak. Andi dulu. Mas Fikri mana? Mas Fikri, Enggak, tunggu ya. oke. Hah? Udah dikabarin Mas Fikrinya? Belum Pak. Oh, belum. Mas Fikrinya kemana nih? Tadi dia udah sempat share screen loh. Tunggu ya Mas Andi ya. Eh, mana nggak ada ya? Mas Fikri? Oke, lanjut. Andi Gimana Liani. cara nge-share-nya nih? Oh, terus. Udah keluar belum Pak? Sudah. Tugas sistem operasi. Gini aja deh biar enak. Muncul nggak? Oh muncul. Oke, tugas sistem operasi Andi Liani. Next. Yang pertama itu OpenWRT. OpenWRT itu sistem operasi open source berbasis Linux. Terus didesain untuk didesain untuk perangkat tertanam, terutama router, Pak. Ya. Terus OpenWRT juga memiliki karakteristik fokus pada router, ringkas dan efisien, fleksibel dan dapat dikustomisasi, keamanan dan pembaruan berkala, antarmuka CLI dan LUCI. CLI itu command line ya Pak ya, antarmuka CLI maksudnya command line, sedangkan LUCI itu kalau teman-teman kayak apa ya, kayak router tenda terus TP-Link, dia kan kalau apa input apa namanya ya IP address di Google Chrome, di internet, di browser, dia kan bakalan muncul settingan router buat apa supaya lalu apa melalui grafik gitu Pak, biar nggak mabok gitu di Ya. Berbasis web lah gitu ya. berbasis web. Mana sih kagak kagak ngerti. Mana ya tadi? Ini pakai Parah. LibreOffice. Pakai Oke. LibreOffice. Contoh penggunaannya VPN, hotspot public sama Internet of Things. Tapi sebenarnya ya Pak, kalau OpenWRT itu sempat apa ya, bisa sih harusnya pakai apa support sama MikroTik juga sih harusnya. Support sama MikroTik, TP-Link juga support untuk
penggantian sistem operasi menggunakan OpenWRT, cuma tergantung dari chipsetnya ya Pak ya, tergantung dari prosesornya. Itu sih kalau untuk OpenWRT. Terus yang kedua Ubuntu. Ubuntu itu distribusi Linux berbasis Debian, dikembangkan oleh Canonical Ltd. Edisinya desktop, server, dan core. Desktop itu sekarang Ubuntu itu udah enak, soalnya udah LTS. Server juga udah bagus. Terus karakteristik dari Ubuntu itu ramah pengguna dengan GUI. Biasanya penginstalan Genome. Selain Genome juga bisa exFAT kalau nggak salah. Terus fleksibel untuk berbagai tujuan, dukungan komunitas luas, manajemen paket dengan apt, akses penggunaan aman dengan sudo. Sudo itu yang dimaksud aman dengan sudo itu sebagai user biasa ya Pak ya untuk di command line-nya. Sedangkan super user itu untuk lebih luas lagi. Yang nggak ada di sudo, yang nggak bisa digunakan oleh sudo itu pakai pakai command line di super user. Biasanya komennya tuh sudo super user. Terus Kali Linux itu kalau untuk CLI dia mirip sama Ubuntu. Cuman yang membedakan kalau Ubuntu kan lebih ke manajemen ya. Kayak buat training segala macam itu lebih enak di Ubuntu sih. Tapi kalau untuk kayak pentesting, hacking atau misalnya tester itu dia lebih lebih tertarik ke Kali Linux sih. Distribusi Linux itu basis Debian, dikembangkan oleh Offensive Security buat keamanan sih, sistem operasi keamanan. Cuman buat ngehack juga ini. Fokus pada keamanan dan forensik digital. Karakteristiknya lebih dari 300 tool pentest dan forensik. Target penggunaan berpengalaman, akses root default, ringan tanpa banyak aplikasi bawaan. Contoh audit keamanan, CTF, analisis bukti digital. Udah sih gitu aja. Mungkin ada pengaplikasiannya apa ya mungkin. Karena kebetulan Andi pakainya Ubuntu. Boleh. Sebenarnya 11-12 sih ya. Kalau di Kali Linux kan misalnya sudo apt update. Sebenarnya di Linux di Ubuntu atau Kali Linux dia sama Pak. Tipe. Ya. Sudah apt update. Nah, dia sama perintahnya kayak gini. Terus ada beberapa tool di Kali Linux juga bisa diinstal di Ubuntu. Sebenarnya enak juga sih kalau main CLI kayak gini, soalnya kayak buat kalau kita ke directory kan ls ya. Ya. Kayak gitulah. CD. Boleh? Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan? Boleh dong Pak, nanya Pak. Apa? Silakan, Mas Iwan. Ini kayaknya seru nih. Ini berarti Mas Andi ya? Iya. Mas Andi kayaknya pengguna Linux ini banget nih kayaknya. Iya. Senior bener nih. Karena dia paparannya aja pakai LibreOffice ya. Iya. Gini, pertanyaan saya adalah untuk Ubuntu dulu deh. Ubuntu sendiri itu rilis pertama tuh tahun berapa, Mas? Rilis Ubuntu. Kalau sejarahnya, Anda kurang tahu sih ya. Kurang tahu Pak, kalau penjelasan kayak gitu. Oke. Yang sekarang dipakai Ubuntu berapa, Pak? Yang sekarang dipakai itu Ubuntu versi 22. Ubuntu 22 ini rilis tahun berapa, Pak? Rilisnya kurang tahu ya. Coba di ini aja deh.
Di-share saja di sini biar enak penjelasannya Ubuntu. Jadi kalau Ubuntu tuh setahu saya tuh gini, pengertiannya itu dia kalau Mas Andi ini pakai 20, ini 20.04 atau 20.10 Mas? Versi 22. Oh 22.04 apa 22.10? 2204. Nah, jadi cara gampang rilisnya tahun berapa dan bulan apa, kalau Mas Andi yang pakai 2204 berarti dia itu rilis tahun 2022 bulan 4 yaitu bulan April. Nah, biasanya dia 6 bulan kemudian tuh rilis tuh 2210. Begitupun tahun berikutnya nanti rilis lagi 2304, 2310. 2024 nanti ada lagi tuh 2404 sampai sekarang mungkin 25. Bulan April harusnya udah muncul nih 2504-nya harusnya. Itu masukan aja sih Pak untuk Ubuntu. Ya. Iya. Terima kasih. Ada lagi, Mas Aman? Atau yang lain? Cukup Pak, yang lain aja Pak gantian Pak. Oke, kalau gitu saya ya, Mas Andi. Selama ini pakai yang Ubuntu Genom ya? Iya, Ginom, Pak. Sudah bandingkan dengan Kubuntu belum? Dengan KDE? Ubuntu belum, Pak. Kubuntu. Nah, Belum. eh kalau dari apa dari teman-teman yang berpengalaman, katanya lebih ringan pakai Kubuntu dibandingkan dengan Ubuntu, gitu ya. Katanya Genom ini agak berat. Benar nggak? Saya juga bukan pemakai itu ya, tapi ini menurut pengalaman teman-teman gitu. Kalau misalnya prosesornya di 2 atau 4 emang agak berat, Pak. Kemarin Yang Genom. aku juga coba RAM-nya ditambahin ternyata ya lebih enak juga sih. Bagus. Lebih Oke, lancar. berarti di RAM, Lebih ke spesifikasinya no juga. prosesor. Oke, berarti bisa juga ya kalau misalnya dia tinggi speknya, nggak masalah pakai Genom ya. Nggak masalah, Pak. Yang Oke, dibutuhin di Ubuntu emang RAM sama prosesor sih. Kebetulan Andi prosesor. pakai prosesornya itu Core i5, sedangkan RAM-nya itu 6. 8. Oh, 6. Oke. 6 itu slot pertama 4 GB, RAM-nya slot keduanya 2 GB. Dua, jadi dua itu ya, dua slot ya. Mm. Oke, terus yang OpenWRT udah pernah install di Mikrotik belum? Belum pernah, cuman dijalanin di ini doang apa VirtualBox. VirtualBox. Oke, itu ternyata memang apa ada juga yang pernah nyoba install di perangkat apa ya dia tuh. Dia juga bisa buat internet juga itu, buat monitoring internet pakai OpenWRT gitu. Mungkin bisa ngoprek tuh kalau yang suka ngoprek bisa install OpenWRT di Mikrotik ya. Cuman Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Sudah cukup, berarti lanjut. Mas Fikri, apalagi makan? Udah Pak, aman-aman. Udah, silahkan Mas Fikri. Udah kelihatan Pak. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Waalaikumsalam. Alfaisa dari Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan dari varian dari Linux-nya, yaitu diantaranya yaitu Debian. Debian ini, pengertiannya adalah satu distribusi Linux tertua dan paling dihormati, dimulai pada tahun 1993. Dan untuk ciri khasnya ini adalah yaitu filosofi perangkat lunaknya bebas. Jadi Debian sangat berpegang pada prinsip perangkat lunak yang bebas. Yang kedua, stabilitas dan keandalan. Debian dikenal sangat stabil, menjadikannya pilihan populer untuk server dan sistem yang membutuhkan keandalan tinggi. Juga repository luas, memiliki repository perangkat lunak yang sangat besar dengan ribuan paket yang tersedia. Dan untuk kekurangannya adalah siklus rilis yang lambat, yaitu karena prioritas pada stabilitas, Debian ini cenderung lambat, yaitu bisa bertahun-tahun.
Yang kedua, kekurangannya itu proses instalasi dan konfigurasi yang lebih kompleks. Jadi untuk pemula, instalasi Debian ini sangat lebih rumit dibandingkan yang lain, yang lebih ramah pengguna. Juga yang ketiga, perangkat lunak yang kurang up to date. Terkadang perangkat lunak dirilis stabil Debian mungkin beberapa versi di belakang rilis terbaru yang tersedia. Yang kedua, Dragon OS. Dragon OS berarti distribusi Linux khusus yang dirancang secara spesifik untuk software. Ini adalah sistem informasi out of the box, yang berarti ia sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak dan alat yang diperlukan untuk bekerja dengan SDR. Jadi misalnya untuk memindai frekuensi radio, menganalisis sinyal, dan banyak lagi lah halnya. Dan ciri khas si Dragon OS ini dibangun atas Lubuntu yang sendirinya merupakan turunan dari Ubuntu dan Ubuntu berbasis Debian. Ini berarti Dragon OS mewarisi stabilitas dan sistem manajemen paket dari Debian itu. Yang kedua, fokus pada SDR. Tujuan utamanya adalah menyediakan lingkungan yang siap pakai bagi para penggemar dan profesional SDR. Ini membedakan dari distro umum. Yang ketiga, desktop LXQT. Yang artinya umumnya menggunakan lingkungan desktop LXQT yang dikenal ringan dan efisien. Untuk kekurangan Dragon OS adalah dia sangat kalau untuk kekurangannya dia potensinya kurang update untuk aplikasi non SDR. Jadi meskipun dasar sistemnya Lubuntu atau Ubuntu diperbaharui, pembaruan untuk SDR spesifik mungkin bergantung pada pengembangan Dragon OS-nya sendiri. Yang kedua, kurva pembelajaran untuk SDR. Jadi meskipun OS-nya siap pakai, menggunakan tool SDR itu sendiri, jadi memerlukan pengetahuan dan pembelajaran yang signifikan tentang radio dan sinyalnya. Yang ketiga berarti Linux Mint. Nah, untuk Linux Mint, dia ramah penggunanya terutama ditujukan untuk pengguna desktop, yaitu tujuannya untuk membuat sistem operasi yang modern, elegan, yang nyaman, kuat, dan mudah dipakai. Linux Mint ini dikembangkan oleh Simon Lefebvre dan komunikasinya dengan fokus pada pengalaman pengguna yang menyenangkan. Dan untuk ciri khasnya si Linux Mint ini, dia masih berbasis Ubuntu dan Debian yang tadi. Linux Mint ini sebagian besar berbasis Ubuntu, yang berarti ia juga secara tidak langsung mewarisi banyak hal dari Debian. Ada juga edisi Linux Mint Debian Edition atau disebut LMDE yang secara langsung berbasis Debian. Yang kedua, ramah pengguna. Dikenal karena antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi pemula Linux atau mereka yang beralih dari Windows. Lingkungan desktop yang khas menawarkan beberapa lingkungan desktop dengan Cinnamon sebagai yang paling populer dan dikembangkan secara internal oleh teammate. Ada juga edisi Mac and Express. Untuk kekurangan si Linux Mint ini adalah perangkat lunak yang kurang terbaru dibandingkan rolling release. Jadi meskipun lebih up to date daripada Debian yang stabil itu, Linux Mint tetap berbasis pada rilis Ubuntu LTS yang berarti perangkat lunak yang tersedia mungkin tidak selalu yang paling baru dibandingkan dengan distro rolling release seperti Arch Linux. Kadang ada isu kompatibilitas hardware minor. Jadi meskipun jarang, terkadang ada masalah kompatibilitas dengan hardware yang sangat baru yang mungkin memerlukan penyesuaian manual. Juga ukuran ISO yang lebih besar. Jadi karena banyak kode dan aplikasi free install, ukuran file instalasi ISO-nya cenderung lebih besar. Untuk perbedaan utamanya, Debian ini adalah fondasi yang sangat kuat, stabil, dan fleksibel. Ia adalah induk bagi yang distribusi lain, berfokus pada stabilitas, keamanan, dan komitmen terhadap perangkat lunak. Untuk Dragon OS, distribusi yang sangat spesifik, dirancang khusus untuk satu tujuan. Linux Mint, pilihan yang sangat baik untuk pengguna desktop sehari-hari, berfokus pada kemudahan dan pengguna, estetika yang menarik, dan fungsionalitas yang lengkap langsung setelah instalasi. Untuk kesimpulannya, Debian adalah fondasi yang sangat kuat, stabil, fleksibel, cocok untuk server atau pengguna yang ingin membangun sistem dari dasar dengan kontrol penuh. Dragon OS adalah niche OS dirancang khusus untuk satu tujuan, yaitu membantu para praktisi software development radio dengan menyediakan semua alat yang mereka butuhkan secara out of the box. Linux Mint adalah
pilihan yang sangat baik untuk pengguna desktop sehari-hari, menawarkan pengalaman yang mudah digunakan, visual yang menarik, dan fungsionalitas yang lengkap langsung setelah instalasi. Mungkin begitu, Pak. Oke, ada yang ingin bertanya, teman-teman, atau menanggapi? Jadi di sini bahas tiga, ada Debian, Dragon, sama Linux Mint. Mungkin ada yang pernah menggunakan ketiga itu, Mas Awan, Ada Pak, kayaknya ya kalau kan? Linux hampir 20 OS distro saya pernah pakai Pak. Pak Awan Iya. guru saya, Pak, itu, Pak. Oh iya, iya. Satu Bohong kantor, Pak, Pak. Ya, saya OB saya OB-nya Mas Fikri Pak. dia bos saya, Pak. Iya, ini ternyata banyak Izin masuk Mas. Itu kalau ya. Debian tuh dia Andi. untuk CLI-nya sama nggak sih kayak Ubuntu? Tuh, Mas Fikri. Kenapa, kenapa? Kalau CLI-nya Debian sama tuh nggak? iya untuk CLI-nya sama nggak kayak Ubuntu? Apa beda harus jadi super user dulu? Kalau command line-nya Debian dan Ubuntu sangat mirip, sangat mirip, Mas. Karena Ubuntu sendiri berbasis Debian, gitu kali. Pak Awan yang tahu, Pak. Saya juga ngajarkan dia. Saya Ubuntu nggak itu tahu. Ubuntu itu turunannya Debian bukan? Harusnya berbasis kali. Iya, turunan kali ya, bener. Ya, maksudnya Debian dulu memang. Iya, Debian dulu Bener. baru Ubuntu kan. Ini kan sebenarnya mah distro-distro ya. Distro-distro itu memang sebenarnya mah apa namanya? Basisnya hampir sama gitu ya. Soalnya waktu itu kan Andi juga pernah tuh Pak nginstal sistem Hmm. apa sistem operasi Black Arch Linux itu. Nah, ternyata kalau sama Ubuntu beda jauh Pak untuk komen lainnya. Jadi Oh, dia komennya. iya Komennya. Ya, komen ada lainnya tuh. perbedaan. Kalau Ada. apa Black Arch Linux kan dia pakainya Pacman ya Pak ya. Kalau nggak salah saya ingat Andi. Dia pakainya Pacman gitu. Ya, memang ada beberapa komen yang apa berbeda. Setuju nggak nih ya, teman-teman? Antara CentOS, ini pengalaman saya ya, CentOS, terus pernah pakai CentOS sama Ubuntu kalau nggak salah ya. Itu ada memang ada beberapa yang berbeda, tapi sebenarnya sama gitu. Cuman cuman ada perbedaan sedikit lah gitu. Setuju nggak? Ada yang pernah nggak? Komennya, Mas Awan. Ya Jadi Pak, misalnya, bener kan? iya Pak. Jadi sepengalaman saya ya Pak ya. Ini hanya sharing aja sih Pak. Ya. Jadi intinya sebenarnya harus bisa membedakan mana sistem operasi, mana distro. Jadi kalau sistem operasi sebenarnya kan dia tuh nama utama. Jadi kalau ditanya pakai OS apa? Windows. Nah sebenarnya Hmm. yang ditanya itu biasanya orang tuh nanya eh, nama utamanya. Linux. Nah padahal Linux gitu ya. Linux itu Hmm. punya punya namanya distro. Distro itu kalau di motor mah, lu pakai motor apa sih? Oh Yamaha. Ya, Nah, Yamaha kan banyak, ada Vixen, ada Mio, ada ini. Nah iya. jadi buat teman-teman mungkin ini hanya sharing aja. Jadi kalau ditanya pakai OS apa? Windows. Nah, Windows tuh punya mungkin distro lah bisa kita sebut ada Windows XP, ada Windows Vista Hmm. zaman dulu kita mah gitu ya. Ya. Ada Windows 7, Hmm. Windows 8, Windows 10, Windows Ya, 11 sekarang. versinya. Nah, betul. Jadi sebenarnya sama kayak tadi pertanyaannya. Beda nggak sih command line apa Linux Debian sama Ubuntu karena nah itu sama punya keluarga tuh Pak izin mungkin Fikri dan Hmm. yang lain juga. Jadi kalau di Linux itu dia tuh punya rata-rata tuh keluarga masing-masing. Misal Debian Hmm. itu dia kepala keluarganya. Dia punya Hmm. turunan namanya ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada Raspbian. Nah itu Hmm. turunan Ya. Ubuntu apa sorry turunan Debian artinya command line-nya pasti sama. Nah kalau si Hmm. CentOS, Fedora, Red Hat Hmm. itu Red satu Hat turunan ya. tuh. Jadi Ya. udah pasti beda antara Red Hat, CentOS, Fedora dengan yang tadi Ubuntu karena beda keluarga, Ya. tapi masih turunannya Linux lah gitu. Nah mungkin Ya. itu sih Pak, dan masih banyak Ya. lainnya, ada Arch Linux, ada Manjaro, ada Antergos, ada Slackware, oh itu banyak banget dah, mungkin ratusan kayaknya itu distronya. Ya. Memang kalau di apa kalau kayak di silsilah gitu ya keluarga emang itu bisa seperti itu yang dikatakan Mas Awan gitu ya.
Jadi dia kayak ada turunannya gitu. Linux itu karena banyak, karena open source ya. Saking banyaknya gitu ya, distronya gitu. Kadang kita sulit untuk membedakan juga gitu. Tapi memang eh, pengalaman saya juga gitu ya. Jadi memang ada komen-komen yang berbeda. Kemudian Linux Mint, teman-teman, ada yang pernah install? Itu versi desktopnya yang tadi dibahas ya, Ya, Mas Fikri. Desktopnya ya. Kalau saya pernah install yang komennya, komen lainnya aja. Jadi ternyata dia memang ringan banget. Tapi dia itu harus install dulu semua satu-satu. Beda dengan Linux Ubuntu ya. Jadi misalnya kita mau install apa ya, library apa gitu. Hah? Kenapa Mas Fikri? bukan saya Pak yang ngomong. Oh, bukan. Iya, jadi Linux Mint, kalau kita install Linux Mint, itu kita harus install dulu semua, gitu, modulnya di situ. Kenapa dia ringan? Karena memang belum terinstall semua, gitu. Ya, itu Linux Mint, pengalaman ya. Ada lagi? Tidak ada. Berarti beralih ke Mas Gali. Mas Gali, terima kasih ya, Mas Fikri ya. Sama-sama Pak. Oke, Sebentar. Mas Gali, udah siapkah? Sebentar, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam singkat warahmatullahi saja. wabarakatuh. Sini macam-macam sistem operasi ada 3. 1 ada FreeBSD, 2 ada Haiku, 3 dari macOS. Ini semuanya bisa di search aja di Google karena yang 2 dan 3 nggak familiar semua sih sebenarnya. Oke, yang pertama ada FreeBSD. Di sini adalah sistem operasi turunan dari Unix. Tapi kalau misalnya teman-teman search di Google itu dia sebenarnya Unix-like, yang dalam artian sebenarnya mirip Unix, tapi entah kenapa diberi nama Unix-like di Google. Sama seperti Linux dan macOS, tapi FreeBSD memiliki jalur pengembangan yang berbeda. Jika Linux dikembangkan dengan lisensi GPL, FreeBSD ini pakai lisensi sendiri yaitu BSD, yaitu lebih permisif, dan perusahaan yang mau mengadopsi BSD menjadi sebuah produknya jadi closed source gitu, jadi berbayar. Meskipun sebenarnya FreeBSD ini gratis ya, bisa di-download. Kemudian yang kedua ini ada Haiku. Haiku adalah sistem operasi open source yang merupakan lanjutan pengembangan dari BIOS atau BIOS. Bisa di-search juga di Google. Ini sebuah sistem operasi dari tahun 90-an yang populer tapi gagal secara komersial. BIOS pada masanya terkenal sangat cepat, efisien, dan hebat dalam menangani tugas multimedia. Dan yang ketiga di sini ada ReactOS, adalah sebuah sistem operasi open source yang dibangun dari nol. Jadi tujuannya adalah sepenuhnya kompatibel dengan sistem operasi Windows milik Microsoft. Tujuannya agar pengguna bisa menjalankan aplikasi dan driver Windows di ReactOS tanpa perlu melakukan modifikasi secara teknis. Jadi ReactOS ini bisa menjalankan aplikasi Windows secara native, nggak perlu pakai Wine atau apa. Jadi file exe-nya langsung dieksekusi di ReactOS. Dan untuk perbedaannya apa? Perbedaannya yang signifikan dari 3 sistem operasi ini adalah pertama FreeBSD itu dia secara default CLI, jadi nggak ada GUI, namun user bisa install manual windowing sistemnya dari X11 dan Wayland, jadi itu bisa ada GUI-nya. Dan yang kedua Haiku,
itu memiliki windowing system sendiri yang unik dan hanya ada di OS Haiku ini. Windowing system ini diberi nama app server oleh mereka, kalau menurut Wikipedia. Kemudian yang ketiga dari macOS. macOS ini benar-benar mereplikasi subsistem dari Win32 GUI milik Microsoft Windows, karena memang tujuannya kompatibilitas untuk Windows. Ini hanya itu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang ingin menanggapi teman-teman? Atau ada yang pernah pengalaman install OS 3 tadi? Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti paling dari saya. Ya. Yang Haiku itu, ya. Haiku itu dia tadinya BIOS ya. Iya, BIOS itu eh, karena ada Microsoft ya, akhirnya dia apa namanya dihentikan ya. ya, Kemudian kalah saing. ya kalah saing lah gitu ya. Kalau kayak kayak handphone mah yang Nokia itu ya kalah sama Android gitu ya. Iya, Ya, Windows Phone juga. ya. Terus dibangun lagi gitu ya dengan nama Haiku ya, benar ya. 2001 ya. Nah, mungkin Ya, apa namanya? eh ini dikhususkan untuk multimedia ya, Mas. ya, Pak. Ada yang pernah install nggak? Multimedia. Saya juga belum pernah sih. Haiku itu belum pernah install ya. Ada yang ingin menambahkan lagi nggak? Kira-kira teman-teman. FreeBSD ada yang pernah pakai nggak? Gimana sih, sulit nggak sih gitu ya? Nggak pernah ada yang pakai ya? BSD saya juga belum pernah pakai sih, Pak. Belum pernah Wah, ya, belum pernah pakai ya. boleh tuh Pak dicoba Pak lewat VirtualBox aja lah buat belajar mah. Iya ya. Iya, Iseng-iseng biar tahu. iya bener. Jadi eh apa namanya? Banyak banget gitu OS ya yang kita belum pernah jelajahi gitu. Eh Kalau memang apa namanya? Kalau memang teman-teman penasaran ya silahkan install gitu ya di VirtualBox. Tapi memang ada juga yang mungkin nggak bisa diinstal di VirtualBox ya. Ya. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Terima kasih ya, Mas Gali. Oke, makasih Pak, teman-teman. Selanjutnya silahkan siapa yang ingin. Mungkin satu lagi kali ya. Satu lagi cukup lah ya. Udah malam. Cukup, Pak. Tapi yang berbeda, saya minta yang berbeda nih. Tes, Ya, tes. kan tadi Boleh nggak sama saya, tuh. Pak? Hah? Boleh nggak saya, Pak? Boleh, boleh, Mas Feris. Baru saya mau request. Oke, silakan Mas Feris. Duh. Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Halo. Jadi saya mau menjelasin apa disebutkan di OS ya. Tapi sebelum itu pertama apa sih itu OS? Jadi itu OS itu adalah sistem operasi, ada perangkat lunak inti yang mengelola seluruh sumber daya komputer.
mulai dari hardware, prosesor, memori, atau penyimpanan, hingga software aplikasi. Tanpa OS, komputer hanyalah sekumpulan komponen fisik yang tidak dapat menjalankan perintah pengguna. OS berperan sebagai jembatan antara manusia dan mesin, menyediakan antarmuka GUI atau CLI untuk berinteraksi, mengatur tugas multitasking, mengontrol akses data, dan menjamin keamanan sistem. Tiap OS memiliki keunikan tergantung tujuannya, misalnya kayak OS untuk keamanan, kayak contohnya Cube OS, gaming, Orbis OS, atau kayak khusus buat NAS kayak TrueNAS. Dalam pembahasan berikut, saya akan menjelajahi 3 contoh OS khusus beserta perbedaan dasarnya. Nah, ini adalah Cube OS. Cube OS adalah sistem operasi yang berfokus pada keamanan tingkat tinggi. Ia menggunakan virtualisasi untuk memisahkan aplikasi dan lingkungan kerja ke dalam domain terpisah, yang disebut cubes. Setiap cube bisa menjalankan sistem operasi yang berbeda, dan jika satu cube diserang, cube lain tetap aman. Nah, ini fitur utamanya itu ada keamanan berbasis isolasi yang berbasis Xen Hypervisor. Cocok untuk pengguna dengan kebutuhan privasi tingkat tinggi, aktivis, contoh kayak aktivis ataupun jurnalis. Sini juga berbasis Fedora, Debian, Unix, dan sebagainya. Terus lanjutkan nih ada ini contoh dari layoutnya Cube OS ya. Misalnya ini ada terminal 1 nih, di terminalnya itu basisnya dari Fedora. Terus ini ada terminal yang kedua nih basisnya dari Debian. Terus ini buka browser dari Unix ya basisnya. Terus ini ada yang kedua tuh ada Orbis. Mungkin kayak pada jarang tahu karena ini Orbis ini nggak bisa di-download dimanapun. Terus nggak bisa diinstal di PC manapun karena dia OS eksklusifnya Sony untuk PS4. Jadi ya fiturnya buat ya optimal buat gaming lah, sama kinerja real time. Terus ini juga basisnya dari FreeBSD. Tapi itu juga mendukung kernel Linux style ya. Waktu itu kan juga di PS2 kan dia bisa ngejalanin Kernel Linux. Putus-putus Mas. Mas Fairis, suaranya program hilang. Linux juga sih kalau misalnya. Terus yang ketiga itu ada TrueNAS, ini sistem operasi open source berbasis mengelola sistem network atas suara. Udah kedengeran ya. Lanjut. Terus yang ketiga ini ada TrueNAS Core. Jadi dia itu sistem operasi open source berbasis FreeBSD yang digunakan untuk membuat dan mengelola sistem NAS. Terus TrueNAS Core merupakan versi gratis dari TrueNAS yang dikembangkan oleh EX System. Jadi fitur utama itu dia pakai web UI untuk konfigurasi dan monitoring, mendukung ZFS, salah satu sistem file paling aman dan reliable. Terus dapat dijalankan pada perangkat keras standar untuk membuat server penyimpanan. Jadi semua PC bisa dipakai lah. Ya, jadi semua spek. Jadi ini contoh web UI-nya. Nah, ini dari masing-masing yang tadi dijelaskan ada perbedaannya ya, banyak. Dari Cube OS kan tadi Fedora, Debian, sama pakai Xen. Terus OBOS itu pakai FreeBSD, TrueNAS pakai FreeBSD yang buat core. Terus ada juga nih yang versi scale-nya dia itu pakai Debian. Terus ini terus ini juga kan tadi juga Cube OS kan fokus buat keamanan dan privasi. OBOS kan buat cuma khusus PS4, TrueNAS buat NAS. Terus jadi ya gitu ya. Udah, apakah selesai sih? Ada pertanyaan? Oke, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Cube Mau OS, nanya dong, Pak. Orbis, Tunas. Boleh. Silakan Mas Kalau Awan. kalau yang apa tadi Trunas ya? Apa tuh yang tadi tuh? Iya, tunas yang core. Nah, nah, ini kan dia itu lebih berarti bukan penggunaan OS pada umum ya, benar gak Mas? Oh iya, bener. Bener Mas Hmm. Awan. Ya gitu ya, karena kalau Mas bisa kasih apa namanya, bisa kasih gambaran singkat nggak ke kita si Trunas ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk apa sih gitu? Saya orang Iya, awam lah, misalkan saya orang awam awam banget iya, nih tentang iya, OS iya. misalkan. Terus Mas kan misalkan ngejelasin tentang Trunas ini ya, meskipun Mas mungkin belum pernah pakai misal gitu. Tapi Iya. coba bisa kasih gambaran ke saya nggak secara orang awam, Trunas ini tuh sederhananya untuk gimana sih gitu. Coba Mas. Jadi Mas Awan pernah pakai Google Drive atau pakai data storage online gitu nggak? Udah Mas, pernah Mas. Pernah kan? Misalnya kalau Mas Awan jadi kayak ngerasa kayak penyimpanan apa harga penyimpanan itu makin lama makin mahal gitu ya. Terus kayak pengen alternatif yang lain ya. Misalnya kayak beli Synology NAS gitu ya. Tapi karena mahal, mungkin ini alternatif yang murah gitu pakai Tunas Core. Jadi dia tuh kayak bikin kayak PC lama tuh jadi bikin storage online gitu. Storage yang bikin Oh, bisa diakses secara online. Oke, berarti ini OS yang diperuntukkan untuk membuat storage server gitu lah ya. keren. Iya betul. Ya. Oke, oke cukup Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi apa namanya? Kalau dulu mah kayak file server mungkin gitu ya. Tapi ini dia ada versi webnya untuk monitoringnya ya, Mas Feris ya. Iya betul Pak. Ya. Kemudian satu lagi yang ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Saya deh. Kalau Cube OS berarti itu kayak virtual ya. Iya jadi full Jadi kita, virtual semua sih kalau apa bikin bukan bikin, make aplikasi gitu iya. kayak buka buka browser gitu dia bisa pakai basis Fedora ataupun pakai basis Debian gitu. Terus Tapi kita bisa install dulu dong. kayak amit-amit eh? Tapi kita install dulu dong itunya OS-nya. Enggak dong, nggak perlu. Soalnya udah bawaan dari Cube OS-nya. Oh gitu. Jadi kita install Iya, Cube OS tuh udah ada 3 itu. udah 3 gitu ke-install semua. Oh. Tapi kita bisa nambah lagi nggak? Bisa kok, Pak. Jadi saya misalnya mau install lagi yang lain gitu OS-nya. Bisa. Iya, sejak setahu Oh, oke, ini ya, oke. tapi belum pernah make sih. Iya, Kan iya, iya, iya. pernah di-review juga sama YouTuber yang itu. Heeh. Oke. Ya. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi kita eh, apa nambah pengetahuan juga ya. Mungkin bisa dicari lebih dalam gitu ya. Kalau misalnya kita penasaran seperti apa GBOS, Orbis, Trunas gitu ya. Dan masih banyak OS-OS yang lainnya gitu. Ada lagi teman-teman? Gak ada. Cukup berarti Mas Fairis. Terima kasih banyak Mas Fairis. Iya, makasih Pak, Gimana teman-teman? makasih Mas Awan. Lanjut atau sudah nih? Cukup. Saya boleh Pak. Oh boleh. Ada yang masih mau silakan, Mas Muhammad Bagas. Oke, Oke, bentar. terakhir ya. Terakhir ya teman-teman. Boleh. Takutnya teman-temannya keberatan gitu. Silakan Mas Bagas. Oh, share screen ya. Oke. Yang berbeda ya. Oke. Ya, Kalau di slideshow tuh untuk ini gimana sebenarnya? Oh ini. Nah ini. ya. Nah, sudah muncul Pak. Oke. Oke, jadi yang untuk tugas saya tuh saya ngebahasnya Chrome OS, Android sama FreeBSD. Kalau dari ketiga ini, saya paling familiar jelas sama Android kan.
terus lalu Chrome OS, dan yang paling saya nggak familiar tuh sebenarnya sama FreeBSD ini. Oke, terus untuk Chrome OS ini, dia tuh penggunaannya tuh umumnya untuk aplikasi yang online, yang selalu online, fokusnya untuk aplikasi web, eh ya basisnya online lah pokoknya. Terus interface-nya ya dia seperti browser Google Chrome dan lebih sederhana gitu. Keunggulannya dia tuh cepat, ringan, aman, dan karena berbasis web dengan pembaruan otomatis itu dia basisnya web. Cuman untuk kelemahannya dia tuh punya keterbatasan di aplikasi lokal, menjaga aplikasi lokal, dan biasanya setidaknya yang saya tahu itu untuk perangkat-perangkat mereka yang pakai Chrome OS itu memang kentang karena ya mereka itu mengandalkan internetnya, mengandalkan si cloud-nya lah gitu, dan ke web aja gitu. Terus eh ada OS Android yang di smartphone, di tablet, di HP-HP kalian itu, di HP-HP saya, HP mungkin Bapak dan teman-teman sekalian. Penggunaannya dominan untuk perangkat seluler, terus interface-nya, antarmukanya dia berbasis sentuhan biasanya. Ya, kayaknya ada yang pakai itu juga, punya BlackBerry kalau nggak salah masih ada yang ada QWERTY-nya ya Pak ya, ada keyboardnya. Atau ya saya agak lupa, kurang itu betul. Ya berbasis Bukan untuk Android tapi dia dan ah BlackBerry. kenapa Ya Pak? BlackBerry kayaknya bukan Android. Iya kah? Seingat saya waktu yang beberapa tahun terakhir-terakhir itu waktu di Android rilis mereka sempat pakai Android Oh juga. rilis ya, Heeh. sempet ya. Oh, atau ini apa namanya? Yang sekarang jualan oven? Jualan apa? Pokoknya sekarang tuh dulu dia sempat jualan HP, tapi sekarang dia jualan peralatan rumah tangga. Saya agak lupa namanya. Polytron. Bukan, bukan. Apa ya? Satunya. eh nanti aja lah itu, saya agak lupa. Iya iya lanjut dulu lanjut dulu. Dulu ya. Sharp no katanya. Ya, salah satunya lah ya. Nah, Gitu. eh, Ya lanjut terus dulu. keunggulannya eh, keunggulan dari Android ini dia punya ekosistem aplikasi yang luas melalui Google Play Store, fleksibel dan banyak digunakan. Kekurangannya fragmentasi. Perangkat bisa menyebabkan pengalaman berbeda tergantung merek dan model. Ya dari perangkat-perangkat lain pasti dia ada mungkin di perangkat yang lebih lawas, dia walaupun pakai versi Android yang sama, dia bisa berjalan lebih lambat, lebih berat, atau eh, kurang kurang memuaskan lah seperti itu. Nah, terus terakhir ini ada FreeBSD. Biasanya dipakai untuk server, perangkat jaringan, dan beberapa sistem desktop. Ntar mukanya bisa dikonfigurasi dengan berbagai lingkungan desktop mirip dengan Linux, tetapi dengan basis kode berbeda. Keunggulan stabil, aman, memiliki lisensi yang lebih bebas dibanding Linux, cocok untuk perusahaan, cocok untuk sistem perusahaan. Kekurangannya kurang populer di kalangan pengguna umum dibanding Linux dan Windows, sehingga sumber daya pendukung lebih terbatas. Oke Pak, sudah itu aja sih. Oke. Terima kasih. Ada tanggapan teman-teman? Ada nggak? Pak mau nanya dong Pak. Oke silakan. Sawan. Ini pertanyaan terakhir lah saya mah. Mau pulang ya Pak. Iya nggak Ini apa-apa. Mas mau tanya yang FreeBSD dong. Mm-mm. Oke. Nah, yang FreeBSD ini dia bisa nggak ya jadi router selain dia sebuah operasi Linux lah gitu. Dia bisa nggak dijadiin router? Katanya sih bisa dijadiin router.
sering digunakan di berbagai perangkat router, terutama di perangkat firewall, router skala enterprise. Ya, seenggaknya yang saya temuin bisa. Cuman saya Ada sendiri perlu tambahan hardware nggak tuh? Kalau itu saya kurang tahu Pak, jujur. Bisa Oke. Pak Wan, tanpa Nah, penambahan hardware. Yang anak penting data ada center. Ada Mas Jema Pak, anak data center Pak, saya kabur dulu. Silakan Pak Jema. Pak Jema, lanjutkan. menambah jawaban ya Pak. FreeBSD atau apapun itu, Linux, Ubuntu, Debian, itu bisa dibikin jadi router Pak. Untuk perangkat tambahannya mungkin sebelumnya kalau nggak ada interface Ethernet atau wireless, ya kita harus tambahin itu sih Pak. Masa mau bikin router nggak ada interface NIC-nya lah, network interface-nya lah. Ya itu aja sih Pak. Bahkan untuk akses point pun bisa ya Pak Jema ya? Bisa. Nah, itu tantangannya teman-teman tuh. Gimana tuh? FreeBSD bisa juga buat akses point atau dan yang lainnya gitu ya. Terima kasih Mas Jema. Gimana Mas Awan? Cukup? Aman Pak, cukup sekali Pak. Oke. Ada lagi? Atau dari saya ya? Dari saya berarti. Di Chrome OS ini saya pernah lihat ya, saya pernah gunakan punya teman sih gitu ya, bukan punya saya. Memang dia itu bisa pakai Office-nya itu Office 365. Bener ya? Jadi versi yang kayak versi apa namanya? Mobile gitu. Bener nggak tuh? Iya Pak. Iya, jadi dia kan kalau kalau ini mah kan lebih familiarnya di apa Google Sheet, Google Doc gitu ya. Tapi dia bisa ternyata diinstal Microsoft Office 365, tapi yang versi mobile-nya gitu. Bukan versi yang kayak Windows kita gitu, yang ringannya. Nah kan Iya. di situ menunya beda-beda apa berbeda ya. Betul ya. Iya Pak. Kemudian di Android ya. Android kan ya. Iya Pak, Android Pak. Nah, Android ya. Tadi tadi menyinggung Android di apa? Di tombol ya, masih di bukan di layar sentuh ya? Ada dua-duanya Pak waktu itu. Saya pernah make dulu Ada kayaknya. ya. Dia itu bisa touchscreen juga, ada keyboardnya juga Pak. Cuman saya lupa dari merek apa. Evercross. LG, LG Optimus. Kalau LG kayaknya saya belum pernah pakai ya Pak. Kalau browsing Kalau sih dulu LG tuh saya nih. pernah pakai Evercross Pak kalau nggak salah namanya. Oh iya Evercross, oh, Evercross tuh iya. Jadi dia, tapi dia emang Android ya. Yang saya ingat sih waktu itu dia pas boot up-nya gambarnya Android Pak. Jadi Oh, oke. Ya, ya memang itu di awal-awal sih. Ya, ya memang di ya, generasi-generasi awal masih transisi dari ya. keyboard ke touchscreen singkat saya. Betul, 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 betul. Ada lagi, teman-teman? Tidak ada. Berarti cukup, teman-teman ya. Terima kasih Mas Bagas. Oke Pak, sama-sama. Terima kasih juga tadi dari Pak Jema dan pertanyaan Pak Awan. Terima kasih Pak Samsul. Selamat malam. Guys, malam. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Ada yang ingin apa namanya? Udah ngantuk. Iya, ini saya cek lagi ya. Kayaknya masih banyak yang belum mengumpulkan. eh Masih berapa orang ini ya Allah, masih banyak banget. Minta Masih extra banyak time banget. Pak buat mengerjakan lagi Pak. Oke, saya akan ubah tugasnya Andi udah ya di-share sama kan, Pak? apa? Andi udah diserahin tugasnya? Sudah.
Ini sampai minggu besok ya, sampai tanggal 20 nih saya buka lagi ya. Jam Terima kasih Pak. sama-sama. Karena masih banyak banget yang belum. Yang tadi siapa yang nanya? Andi ya? Andi udah masuk. Ya, jadi eh tugasnya saya perpanjang ya sampai tanggal 20 ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Jaga kesehatan teman-teman dan hati-hati ya. Masih apa namanya? Ada wabah COVID ya. Jadi jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.